Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirobbilalamin, kita dapat bertemu di kegiatan IHT untuk di hari yang pertama, yakni kita akan membahas tentang filosofi. Kita akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan. Apa itu pendidikan yang memerdekakan? Kenapa perlu diimplementasikan di era global atau era 4.0? Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Jadi intinya pendidikan yang memerdekakan yaitu pendidikan di mana pendidikan yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik diberi kebebasan untuk memilih jalan mereka dalam belajar. Dan kita sebagai pembimbing atau guru hanya mendampingi atau mengarahkan, biarkan mereka yang memilih jalan pendidikan mereka sendiri. Misal mereka sukanya game, sukanya dengan musik, ya kita masuki pelajaran itu atau pendidikan itu dengan musik atau dengan game. Kenapa pendidikan memerdekakan itu diperlukan? Karena supaya terbentuk karakter atau jiwa peserta didik untuk belajar. Jadi ketika kita melepaskan mereka dalam bersosial media atau dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, mereka tuh sudah tahu arah dan tujuannya. Jadi mereka nggak hanya menggunakan sosial media atau platform lain, teknologi-teknologi lain, itu hanya untuk hiburan atau hanya untuk bersenang-senang. Contoh sosial media, yakni Instagram. Mungkin kebanyakan peserta didik atau siswa itu menggunakan Instagram itu untuk chattingan dengan teman, untuk sekedar hiburan, menonton video, atau jadi haters untuk akun-akun tertentu dan tidak digunakan untuk belajar. Nah, pendidikan yang memerdekakan itu berfungsi untuk membentuk karakter-karakter yang per awalnya mereka menggunakan sosial media atau hobi mereka, kesukaan mereka itu tidak untuk belajar, itu digunakan untuk belajar. Contoh sosial media tadi, kita arahkan mereka menggunakan Instagram itu untuk belajar, karena di Instagram sendiri terdapat banyak sekali akun-akun belajar bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau pelajaran lainnya. Dengan demikian mereka atau peserta didik akan merasa bebas atau merasa terbuka, nyaman dengan proses pembelajaran atau pendidikan itu. Beda dengan pendidikan di zaman kolonial yang ditujukan mereka diajarkan karena untuk kepentingan sebuah perusahaan atau kepentingan penjajahan itu sendiri. Nah, di era sekarang itu pun sama. Kita diberi teknologi dari luar, teknologi masuk, kita dijajah. Anak-anak semakin suka dengan teknologi game, bersosial media, tanpa disadari bahwa mereka itu juga masih terjajah. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Secara tidak langsung, mereka bersosial media, mereka senang-senang, itu kan menghambat mereka. Ketika peserta didik terhambat dalam proses belajar
belajarnya, maka ke depan pun kualitas sumber daya manusia warga Indonesia sendiri pun akan turun atau tidak akan maju. Itulah kenapa orang-orang luar itu memasukkan atau mengembangkan teknologi dan masuk ke negara kita dengan mudah. Seperti itu. Kita sebagai pembimbing dan guru itu tugasnya mengarahkan supaya para peserta didik menggunakan teknologi atau sosial media itu dengan bijak atau dengan efektif. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Intinya pendidikan yang memerdekakan itu diperlukan karena supaya terbentuk pribadi atau karakter manusia yang siap dalam menghadapi teknologi 4.0 ini, supaya mereka tidak terjajah oleh teknologi, namun mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi diri mereka, untuk menambah wawasan, dan untuk memperluas pengetahuan dalam bentuk pola pikir bahwa sosial media atau teknologi informasi itu tidak hanya untuk hiburan, tidak hanya untuk menyebar hoax, tapi juga untuk belajar, mengkritisi informasi yang masuk, mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Sekian. Dan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita sesi diskusi. Mungkin saya perlu tahu pendapat dari Bapak dan Mbak Doni tentang pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa. Pertama dari Pak Doni dulu. Silahkan Pak Doni. Tolong Pak Doni diunmute. Oke, clear Pak ya? Oke, terima kasih Pak Zafri Zamzam atas waktunya yang diberikan. Menurut saya pribadi terkait dengan pendidikan yang memerdekakan itu adalah kita sebagai pembimbing tidak boleh memaksa peserta didik dalam hal belajar. Jadi biarlah peserta didik itu mempunyai kebebasan memilih cara belajar mereka sendiri. Yang penting kita arahkan saja mereka mau kemana dalam hal belajar itu, yang disukai mereka itu apa. Kita mengarahkan, nanti biar mereka sesuai dengan alur capaian yang ingin kita capai seperti itu. Jadi kan yang namanya peserta didik itu kan unik ya, tidak semua itu tidak sama, jadi mempunyai hobi atau kesukaan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan dalam hal belajar, pastinya juga mempunyai keunikan atau perbedaan sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai pembimbing ya mendekatinya dari hobi mereka, dari kesenangannya mereka dalam belajar. Kita masuk ke dunia mereka, lalu kita arahkan, nanti harapannya bisa tercapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Seperti itu Pak Zafri Zamzam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Doni atas penyampaian pendapatnya. Intinya itu kita tidak sebagai pembimbing tidak boleh memaksakan mereka harus ini harus itu, tapi mereka boleh mencari jalan sendiri atau dibebaskan untuk belajar seperti apa dengan didampingi oleh kita sendiri atau Bapak Ibu guru. Kemudian pada Pak Ardan, silahkan. Pertanyaannya masih sama Pak. Terima kasih Pak Zafri. Menurut saya sesuai dengan pengalaman saya di kelas ya. Jadi sebagai guru itu kita harus memberikan space bagi siswa untuk memilih metode belajar atau media belajar yang ingin mereka gunakan. Contohnya dalam kelas saya itu beberapa kali siswa saya itu meminta untuk menggunakan laptop saat belajar. Nah, ini kan tadi mengaitkan pendidikan yang memerdekakan, yang mengaitkan teknologi ya.
Nah, ini saya berikan contoh, siswa saya itu sering meminta, Pak, belajar pakai laptop gitu. Dan saya mengizinkan mereka. Tetapi saya juga membatasi atau mendampingi mereka dalam penggunaan laptop. Jadi mereka menggunakan laptop tuh untuk apa? Jadi saya kasih tugas, kalian boleh bawa laptop, kalian boleh menggunakan laptop, asalkan kalian mengerjakan tugas saya yang ini. Kalian nggak apa-apa mau buka sosial media, mau ngasih kabar ke keluarga, ke teman-teman kalian, tapi asalkan tugas kalian sudah diselesaikan. Kemudian dalam penggunaan teknologi ini, saya juga mengkontrol apa saja yang mereka buka dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau sudah melampaui batas atau mereka membuka hal-hal yang tidak seharusnya, saya juga menegur pada mereka bahwa dalam pendidikan itu tidak perlu gitu loh. Jadi saya juga memberikan umpan balik atau teguran pada siswa apabila mereka melampaui batas gitu. Udah Pak Zafri. Ya, terima kasih kepada Pak Azhar, pemaparan yang sangat panjang. Ya, jadi ininya para peserta diberi space, namun juga kita membimbing atau kita mengawasi dan mengevaluasi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari diskusi kita hari ini. Sampai bertemu di IHT atau training minggu depan lagi. Dan saya mohon maaf apabila banyak salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.